Sebelum mengetahui terkait aspek, manfaat, dan bagaimana cara mengenali diri, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa ya pemahaman diri itu. Pemahaman diri merupakan proses individu mengenal dirinya secara mendalam tentang potensi-potensi dan kemampuannya yang mencakup minat karir, karakter, abilitas, sifat-sifat kepribadian, dan nilai-nilai karir. Nah, memahami diri ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan memahami diri sendiri, kita akan mampu mengidentifikasi di mana dan apa kelemahan serta kelebihan kita. Setelah kalian mengetahui apa itu pemahaman diri, selanjutnya kita akan mengkaji apa saja aspek-aspek dari pemahaman diri. Pemahaman diri memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah intelijensi sering dikaitkan dengan IQ, yang merupakan nilai intelijensi seseorang yang diukur melalui serangkaian tes. Aspek yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian sendiri merupakan khas atau karakteristik atau sifat-sifat dari seseorang. Dalam karir, kita perlu berusaha memilih pekerjaan yang sesuai dengan sifat dan kepribadian kita. Kenapa? Karena hal ini penting untuk memilih pekerjaan sesuai kepribadian. Nantinya kita akan merasa lebih senang dan bahagia dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Aspek yang ketiga adalah bakat. Nah, teman-teman pasti sering mendengar bakat. Bakat itu sebenarnya apa ya? Nah, bakat sendiri itu merupakan sebagai dasar dari kepandaian, sifat, dan pembawaan individu yang dibawa sejak dia lahir. Dan bakat ini adalah kemampuan yang masih harus ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Aspek yang keempat yaitu minat. Minat ini merupakan kecenderungan individu terhadap sesuatu atau dorongan kuat dalam diri seseorang untuk melakukan segala hal yang diinginkan. Nah, kecenderungan tersebut yang pada akhirnya menjadi dorongan individu berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas di bidang tertentu sesuai minatnya tadi. Kemudian, aspek yang terakhir dalam pemahaman diri yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki oleh individu untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktik, baik latihan maupun pengalaman. Selain itu, keterampilan diartikan pula sebagai hal yang harus dimiliki setiap individu karena dari keterampilan individu dapat dilihat kinerjanya. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat dari pemahaman diri. Yang pertama, ketika seseorang memahami dirinya, maka dia akan dapat memahami kenyataan atau kualitas yang ada pada dirinya, baik dalam hal kelemahan ataupun kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, pemahaman diri membuat seseorang dapat menerima kondisi dirinya. Karena seseorang yang sudah memahami dirinya sendiri, tentu dia telah memahami kelemahan dan kelebihannya. Terkait kelemahannya, dia akan lebih bisa menerima apa saja yang dia miliki terkait kelemahannya dan apa saja kelebihan yang dimilikinya. Manfaat yang ketiga, ketika seseorang memahami dirinya, yaitu mereka dapat lebih mengetahui potensi yang berada dalam diri mereka. Seseorang yang telah memahami dirinya sendiri akan lebih mudah mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara memahami diri? Terdapat beberapa langkah untuk memahami diri. Langkah yang pertama adalah ketahui kelebihan dan kelemahan diri. Penting untuk mengenali dan memahami kelebihan serta kelemahan kita. Maka dari itu, tulislah setidaknya 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kalian agar dapat mengetahui batas kemampuan diri.
Setelah itu, langkah yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Perhatikan keahlian yang dimiliki dan bidang yang perlu dikembangkan untuk mengenali minat dan potensi diri. Hindari memaksa diri untuk menguasai segala bidang hanya untuk mendapatkan pujian atau perhatian, karena hal tersebut bisa merubah identitas diri secara keseluruhan. Langkah yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Mengenal diri sendiri berarti menerima sudut pandang yang membentuk kepribadian dan identitas kita tanpa bermaksud mengkritik. Saat melakukan evaluasi, perhatikan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman sebagai petunjuk bahwa mungkin sedang menghindari sesuatu. Wajar jika sebagai manusia biasa, kita tidak menyukai semua hal. Langkah selanjutnya adalah meminta orang lain untuk memberikan feedback. Meminta tanggapan dari orang lain tidak berarti kita bergantung pada pandangan mereka, tetapi tanggapan tersebut dapat membantu kita menyadari aspek-aspek tentang diri kita yang mungkin belum kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah mengikuti tes kepribadian atau berkonsultasi. Manusia memiliki beragam karakter. Ada yang memiliki banyak minat namun tidak tahu atau bingung mengembangkannya, begitu pula sebaliknya. Terkadang, kendala muncul saat tahu minatnya, bahkan hambatan tersebut sering berasal dari pertentangan antara akal dan nurani yang sulit disinkronkan. Oleh karena itu, untuk lebih memahami kepribadian diri, salah satu cara adalah melibatkan diri dalam tes kepribadian atau berkonsultasi dengan guru BK atau konselor sekolah.